Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tentunya kalian semua sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan sama Allah agar kalian semuanya bisa belajar dengan sehat, dengan baik, dan tetap semangat. Alhamdulillah, pagi hari ini Ibu akan belajar dengan kalian semuanya, tentunya dengan mata pelajaran fikih yang biasa Ibu sampaikan setiap hari, yang Ibu pelajari setiap hari bersama kalian semuanya. Baiklah, Ibu Siti Junaidah akan menerangkan fikih tentang taharoh. Taharoh ini ada di pelajaran fikih semester 1. Pada pertemuan pagi hari ini, Ibu akan membahas taharoh. Nah, di sini taharoh itu ada bagian-bagian tersendiri. Yang pertama adalah pengertian taharoh, dan kedua bersuci. Tentunya bersuci tersebut meliputi yang namanya hadas dan wudhu. Kemudian yang terakhir adalah tayamum. Tentunya anak-anak sekalian semuanya paham apa yang dimaksud dengan taharoh. Boleh kalian jawab apabila Ibu bertanya. Taharoh itu ada yang tahu tidak apa artinya taharoh? Ayo monggo, siapa yang tahu? Oh, masih belum tahu? Baik, Ibu akan jelaskan. Pengertian taharoh adalah bersuci. Ya. Menurut bahasa, kata taharoh merupakan bentuk masdar dari kata taharun atau tahura yang berarti suci dari najis, ya, yang berarti suci atau bersih sama saja. Sementara menurut istilah, taharoh adalah bersuci atau membersihkan dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Nah, dari ini semua kalian pastinya paham apa yang dimaksud dengan taharoh. Anak-anakku sekalian, bagaimana? Apakah kalian paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Baik, saya kembali lagi ke sini. Di sini setelah pengertian taharoh, di sini ada bagian taharoh yaitu bersuci. Ya, bersuci ini adalah
Secara umum, para ahli fikih membagi tahara atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Dilihat dari sifatnya, bersuci dibedakan menjadi dua, yaitu bersuci yang bersifat lahiriah dan bersuci yang bersifat batiniah. Bersuci yang bersifat lahiriah yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal dari segala kotoran atau najis. Sedangkan bersuci yang bersifat batiniah adalah membersihkan jiwa dari segala kotoran yang berupa segala dosa dan maksiat seperti syirik, takabur, dan hasud. Paham anak-anak? Bagaimana sudah Ibu sampaikan ya? Kiranya kalian paham bahwasanya bersuci itu sudah Ibu jelaskan seperti yang barusan Ibu sampaikan. Nah, sekarang tahara itu bagian ketiga adalah hadas. Bersuci dari hadas. Sedangkan hadas ini dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Hadas kecil, hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu. Ya, anak-anak sekalian. Hadas kecil itu cara menghilangkannya dengan berwudu. Hukum wajib bersuci ya, hukumnya wajib bersuci. Seseorang yang hendak beribadah haruslah dalam keadaan suci dari hadas kecil karena merupakan syarat sah ibadah mahdah. Oleh karena itu, bersuci itu wajib. Nah, kemudian yang kedua, sebab-sebab hadas kecil. Pasti seseorang itu tidak mempunyai tubuhnya dalam keadaan tidak suci, ada sebabnya. Ya, pertama adalah keluar sesuatu dari dubur. Kedua, hilang akal. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, bukan mahram. Dan yang terakhir adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi, sebab-sebabnya ini sudah jelas anak-anak sekalian. Yang pertama, karena keluar sesuatu dari dubur. Kedua, hilang akal. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, bukan mahram. Dan yang keempat adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ya, paham ya? Untuk selanjutnya, di sini Ibu buka lagi berwudu. Bersuci itu ada 3 yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Pertama adalah bersuci dari hadas, baik hadas kecil atau besar. Nah, hadas kecil itu cara bersucinya adalah dengan wudu. Sedangkan hadas besar bersucinya dengan mandi atau yang disebut dengan mandi junub.
ya, atau yang disebut dengan mandi besar. Nah, bersuci tersebut di sini yang kedua adalah berwudu. Nah, seperti apa berwudu itu? Kira-kira kalian ada yang tahu enggak? Seperti apa berwudu itu? Hmm? Nah, berwudu itu adalah mensucikan wajah, membersihkan wajah, ya, membersihkan wajah dengan air, ya. Air ini air suci, harus air suci dan menyucikan. Istilah fikih menyebutkan tahir, mutahhir. Artinya air ini disebut air mutlak karena masih asli dan murni serta mensucikan. Air hujan, air es, dan air embun itu sudah tertera dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 8 sampai 11. Kemudian air laut juga sudah tertera dalam Al-Quran. Oh bukan, ini bukan Al-Quran ya. Dalam hadis, yaitu HR Tirmidzi. Kemudian air sungai itu juga tertera dalam hadis, air sumur dan mata air. HR Abu Daud. Ya. Jadi berwudu itu harus dengan air yang bersih dan suci. Itu maksudnya ya. Kemudian terakhir adalah tayamum. Ya. Tayamum ini adalah cara bersuci dari batu. Kalau mau bersuci istinja, yaitu bersuci dengan batu. Kalau mau bersuci dari hadas kecil dengan debu. Ya, ingat ya, ada bedanya. Jangan sampai bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu pakai batu, tidak boleh ya. Harus pakai debu. Sedangkan istinja harus memakai batu. Nah, di sini anak-anakku sekalian, tayamum. Yang terakhir adalah tayamum. Syarat tayamum ada halangan sehingga boleh tayamum. Misal sakit, ya. Kalau sakit tidak bisa menyentuh air, maka boleh melakukan tayamum. Sudah masuk waktu sholat, tidak ada air, maka boleh melakukan tayamum. Sudah diusahakan mencari air dan benar-benar tidak ada, boleh melakukan tayamum. Dan yang terakhir, menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Nah, inilah syarat-syarat tayamum yang mungkin perlu kalian pahami ya. Nah, selanjutnya adalah rukun tayamum. Rukun tayamum ini ada 4. Yang pertama nih, niat. Yang kedua, menyapu muka dengan debu.
Yang ketiga, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu. Dan terakhir adalah tertib atau berurutan. Jadi, semua ini adalah penjelasan dari tentang taharah. Taharah ya. Mungkin bisa kalian pahami bagaimana cara bersuci yang baik dan benar. Baik, terima kasih sudah Ibu sampaikan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian praktekkan di rumah apabila itu semua kalian dibutuhkannya ya. Baiklah Ibu Siti Junaida, saya sebagai guru fikih di MTS Darussalam Kokob Bangkalan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.